Kalau ini nyanyian bukan doa kami, maka ini merupakan satu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap nyanyian yang kami naikkan kepadamu, kami ucapkan keluar dari dasar hati kami, seraya merupakan doa kami. Sempurnakan juga jalan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus yang akan mencerahi kami, Roh Kudus yang akan menerangkan kepada kami dalam pribadi kami masing-masing ketika hamba-Mu memberitakan hal-hal yang merupakan kebenaran. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menerima, dan terlebih daripada itu, kami siap untuk melakukan dalam setiap jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima firman. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beribadah. Bapak Ibu, dalam beberapa hari, belum sampai 1 minggu, saya kehilangan orang-orang yang menjadi panutan, bahkan pribadi yang cukup baik dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita tahu karena Facebook daripada rekan-rekan pengembalaan di sini menayangkannya, kalau melihat, yaitu Pendeta George Tapeheru. Pendeta ini bukan hanya dosen saya, tetapi lebih daripada itu dia adalah orang tua bagi saya pribadi dan banyak orang tentunya. Yaitu karena saya pada bulan Oktober, kalau tidak salah tanggal 3 ataupun tanggal 4 Oktober, saya masih ingat, tahun 81 saya dibaptis oleh almarhum ayah daripada Pendeta George Tapeheru di Magelang. Itulah makanya hubungan saya dengan Pendeta Tapeheru ini, atau George Tapeheru yang meninggal baru beberapa hari yang lalu, bukan hanya sekedar hubungan dosen dengan mahasiswa. Dia bapak rohani dalam kehidupan saya. Tahun lalu, September tahun lalu, saya menulis sebuah tulisan, dibukukan untuk penghormatan dia dalam pengabdiannya kepada Seminari Betel Petamburan. Dan sebelum saya menulis isinya, saya mengungkapkan, dan itu dibaca oleh Pendeta George Tapeheru sampai dia berkata, apa yang telah dia lakukan untuk saya beberapa puluh tahun yang lalu, dia tidak ingat dan saya masih mengingatnya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua pasti kita mengingatnya. Oke? Ya, orang tua sendiri sudah melakukan segala hal untuk kita, dan banyak hal yang dia lupakan karena dia melakukan semua dengan kasih dan ketulusan, bukan untuk diingat-ingat. Ya. Dan yang kedua adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda, hampir 39 tahun, meskipun dia membujang masih, dia orang yang sangat baik sekali, dan dia meninggal dunia pada tanggal 30 atau 30 Oktober yang lalu dengan kanker yang ada dalam rahimnya.
cepat sekali. Padahal waktu saya ke tempat dia sehat-sehat, bertanya sekali tentang sakit cancer, gimana proses penyembuhannya dan mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Tetapi selama setahun ini tanpa pernah saya dengar sebelumnya, dia mengalami cancer rahim dan meninggal pada tanggal 30 Oktober yang lalu. Dan saya kenal sebagai orang yang ramah. Pendeta George dan rekan pelayan ini juga sangat ramah sekali. Kalau orang baik yang melayani Tuhan dengan setia meninggal dunia, dia tahu kemana dia pergi. Bagaimana dengan kita? Kita tahu kemana kita pergi? Atau kita ragu-ragu kemana kita harus pergi? Wow. Nah, hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bukan masalah Bapak Ibu Saudara pendeta, tetapi semua orang percaya menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Tema bulan November. Ini sudah November ya, tanggal 1 ya. Saya akan ulang tahun ya. Jadi saya sudah merasa tua juga ya. Tidak apa-apa. Tanggal minggu ketiga, tanggal 15, panitia Natal akan basar apa? Hari ini. Ada yang sudah tahu? Ibu Lisa? Belum. Ibu Lisa beritahu kepada ibu bahwa semua yang dijual pada tanggal 15 itu adalah dari kami. Ya. Duitnya dari mana ada iman? Ya, dari kami ya. Jadi berbondong-bondonglah tanggal 15 untuk datang dan PO kepada Ibu Lisa begitu ya. Sebanyak PO itu kami bayarkan kali harga yang ditawarkan. Jangan dimahali, biasa aja. Kami ingin melayani Tuhan, bukan karena kami pendeta, kami juga sama. Oke, kami manusia yang melayani Tuhan. Tema bulan Oktober ini hidup sebagai pelayan Tuhan. Mari kita akan membaca. Saya tidak membaca seperti teks yang ditawarkan oleh Om Yada, karena kalau saya membaca itu dan saya menerangkan semuanya nggak selesai. Ibadah kedua keteteran karena belum selesai ya. Saya membaca 4 ayat, tetapi mulai 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kalau teksnya Om Yada ayat 3 sampai ayat yang 10. Biarlah ayat yang ke-5 seterusnya adalah bagian rekan-rekan pelayan yang lain dalam 1 bulan ini mungkin akan membahasnya. Dikatakan di sana 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang keempat, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah,
yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sampai di sana saja. Nanti pasal ini ayat yang kelima dan selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan pelayan yang lainnya jika Tuhan gerakkan untuk membahasnya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu dalam hati Bapak Ibu rekan-rekan pelayan yang lainnya, hal yang lain, silahkan. Yang penting itu dari Tuhan, bukan dari pemikiran kita semata. Bapak Ibu Saudaraku, kepada jemaat yang berada di kota Korintus, seorang pelayan yang bernama Paulus dan rekan-rekan pelayan yang lainnya berkata dengan sangat terus terang, dikatakan dalam ayat yang pertama, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu. Mohon sebelum dilanjutkan masih di sini dipadamkan, saya sudah mulai kedinginan. Pagi tadi 7:30 karena besok saya mengalami kemo yang ke-27, saya memberanikan diri disuntik Neukin untuk leukosit saya naik supaya nanti waktu diperiksa darah jangan sampai kemonya terkendala karena darah putih saya turun. Darah putih yang siap untuk di kemo adalah 3-6 ya. Nah, waktu kemo kemarin agak lama karena darah merahnya turun, ditransfusi, dicek lagi darah putihnya turun menjadi 2,6 kurang 4, disuntik 2 kali. Itu sakit sekali. Suntiknya sakit, tapi akibat suntiknya jauh lebih sakit. Kenapa? Sumsum-sumsum yang ada di tulang punggung ini itu dipaksa untuk mengeluarkan sel darah putih, dan itu nyut-nyutan ya, nyut-nyutan penderitaan yang disebabkan untuk kebaikan saya. Nah, kepada jemaat, bukan kepada para pelayan yang lain, kepada orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Paulus berkata bahwa orang-orang itu, jemaat itu adalah teman-teman sekerja. Oke? Teman-teman sekerja. Apa pekerjaan Paulus? Pekerjaan Paulus petani? Bukan. Apa pekerjaan Paulus? Paulus adalah pencopet? Ya juga bukan. Ya, Paulus yang lain adalah pencopet. Kamu pencopet? Ya namanya siapa? Paulus dulu. Orang Kristen pencopet. Ada. Petrus pun ada di penjara. Iya kan? Yohanes, John, bahasa Inggrisnya John, ada di penjara, pembunuh bayaran yang hebat. Gitu kan? Ya, bukan masalah nama. Oke. Di sini dikatakan teman sekerja. Sekerja siapa? Paulus. Paulus itu apa? Paulus itu seorang pelayan Allah. Berarti Paulus hendak mengatakan jemaat pun adalah pelayan Allah. Pelayan Allah itu bukan hanya pendeta. Pelayan Allah itu bukan hanya pekerja gereja. Pelayan Allah itu bukan orang-orang yang hanya yang sekolah di sekolah-sekolah Alkitab atau sekolah pendeta, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah pelayan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa saudara adalah pelayan Allah. Hidup Anda kalau berdasarkan sini, hidup sebagai ciptaan baru, maka seringkali ditayangkan, dikatakan bahwa hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Hidup bagi diri sendiri itu yang lama. Yang baru itu hidup bagi dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi melayani yang telah mati kita peringati dalam kematian, dalam perjamuan kudus ini. Itu adalah hidup seorang pelayan. Hidup saudara bukan. Tadi nyanyian Ibu Dewi saya
takut melirik ke belakang. Takutnya ada yang joget-joget. Dan bukan ada nggak Ibu? Ada ya. Ya, Ibu Meli terkenal sekali. Ya. Ya, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan apa? Milik siapa? Nah, Tuhan yang telah menebuskan, darahnya yang telah dicurahkan toh. Berarti hidup kita kalau bukan milik kita, miliknya Dia, milik Dia melakukan semua yang Dia mau, bukan mau-mauku Tuhan, ya kan? Suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, enggak, suka-sukamu. Itu harus kita kerjakan sebagai pelayan. Oke. Kapan kita menjadi pelayan? Ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Pada saat pertama kali Bapak Ibu Saudara benar-benar mempercayai karya penyelamatan Kristus di kayu salib, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, itu adalah saat penyelamatan, dan saat itu juga engkau sudah menjadi pelayan Tuhan. Tetapi bukan hanya penyelamatan itu hanya waktu berapa tahun yang lalu atau puluh tahun yang lalu. Karena Paulus mengatakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dulu engkau telah diselamatkan, tapi hari ini juga engkau tetap diselamatkan. Karena penyelamatan itu dikerjakan oleh Tuhan terus-menerus, bukan hanya di kayu salib saja. Sehingga ketika itu Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Karena apa? Keselamatan itu menuntut satu progresivitas atau berkelanjutan. Bukan hanya pada waktu itu kau diselamatkan, engkau harus diselamatkan hari ini juga. Kalau hidup kita tidak bersesuai dengan maksud penyelamatan, saya ragu saudara sudah diselamatkan atau belum. Kalau hari ini saudara hidupnya mendukakan Roh Kudus Allah, egois, pelit, tidak jujur, sombong, mencari pencitraan diri, saya membaca tulisan di Facebook seorang rekan yang sebenarnya usianya sih jauh lebih muda dari saya. Bahkan dia adalah mantan mahasiswa saya, baru punya anak 1, saya sudah 4, tapi nggak mungkin 5. Kalau 5 itu berat. Karena apa? Istri saya sudah diputuskan tubektomi, itu KB yang sudah tidak pernah punya anak, ya diputus itu. Kalau laki-laki vasektomi, kalau perempuan tubektomi. Kenapa? Ya waktu melahirkan si kembar, Pak ini mau punya anak lagi enggak? Buru-buru mau punya anak lagi, 4 aja sudah kewalahan kan? Ya sudah, kalau gitu dia ya Pak, ya dipotong ya sel telur dengan rahimnya ini, jadi nggak akan pernah ketemu itu. Ya sudah, kami memang pun rencana punya anak hanya 2,
dikasih bonusnya 2 lagi, kan luar biasa ya. Sekarang usia saya sudah besok tanggal 12 54 tahun Bapak Ibu. Saya bersyukur setiap tanggal 30 September itu saya mengenang kematian Bapak saya. Saya ingin usia saya lebih tua daripada Bapak saya. Bapak saya meninggal pada usia 48 tahun. Saya sudah 54 tahun, berarti sekitar 6 tahun lebih tua daripada Bapak saya waktu dia hidup. Ya, tapi kalau di usia sesungguhnya Bapak saya sudah 80 sekian itu. 85 kalau nggak salah. Kapan Bapak saya lahir? 15 Juni 1935. 15 Juni itu ulang tahun pernikahan kami. Oke. Dan rekan tadi adalah masih muda. Sekarang saya tidak mau mencari atau merubah hidup saya seperti orang yang lebih populer, tetapi saya membenahi karakter saya. Saya tidak hendak seperti orang. Orang boleh pasang profil di Facebooknya, kegiatannya, kehebatannya. Ya puji Tuhan dia memang hebat. Tapi saya tidak mau seperti dia, mencapai kesuksesan seperti dia. Tapi semasa usia saya yang sudah tua, baru sekitar 30-an tahun sudah tua. Ya, anak baru 1. Oke, dia ingin membenahi karakter dirinya. Orang yang diselamatkan itu bukan hanya pada waktu itu, tapi sekarang. Benahi karakter hidupmu. Kalau mau menjadi pelayan, bahwa karakter hidup kita tidak sesuai dengan Kristus, bagaimana kita bisa menjadi pelayan? Kalau kita suka berbohong, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelayan Tuhan? Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah berbohong. Kalau hidup kita tidak dalam kesucian, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan pengakuan iman bahwa kesucian hidup adalah prinsip dan asas hidup orang percaya? Ucapan-ucapan kita hanya di bibir, bukan dari hati yang ingin hidup dan prinsip atau asas hidupnya sebuah kesucian. Kalau engkau melakukan segala sesuatu hanya untuk mencitrakan bahwa engkau orang baik, untuk apa itu semuanya? Saya mendengarkan renungan daripada seorang pendeta besar, Rick Warren. Ketika semua perbuatan baikmu, supaya engkau dilihat oleh orang lain bahwa kau orang baik, sesungguhnya itu tidak baik. Sekarang ini, kata Rick Warren, saya bersyukur diberi berkat banyak, melimpah-limpah daripada pernah yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi saya tahu bahwa berkat itu bukan milik saya, milik orang-orang yang membutuhkan. Saya harus cukup dengan apa yang mencukupi kehidupan saya. Wow, ini pelayan Tuhan. Ini luar biasa. Pelayan itu bukan hanya apa yang kita kerjakan. Memang pelayan harus bekerja, namanya pelayan. Oke, kalau nggak bekerja bukan pelayan, bos. Ya, kalau dia bukan bos tapi pelayan tapi suka bos, namanya bosok. Sok bosok, sok bos, sok bosok. Bosok itu bahasa Jawa, busuk. Perhatikan baik-baik itu. No. Itu yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita hidup?
Untuk apa kita hidup? Tuhan yang mencipta kehidupan kita. Bukan hanya keinginan papa mama kita, orang tua kita. Ya, papa mama kita pengen anak, tapi banyak orang yang pengen anak tinggal kepingin saja. Tinggal kepingin saja. Nggak Tuhan berikan. Bukan berarti orang yang tidak diberikan itu orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan punya kepercayaan bagi orang itu atau keluarga itu untuk hal yang lain. Jadi keberadaan kita bukan hanya sekedar keinginan orang tua. Tuhan kabulkan keinginan itu, tapi Tuhan saja. Ketika Tuhan menjadikan kita anak dan kemudian berproses menjadi orang dewasa, menjadi orang tua sekarang, bahkan menjadi nenek atau kakek sekarang, bahkan Tuhan punya tujuan. Saya sedih dengan pergumulan daripada pendeta George Tapihero. Dia kalau mau hidup kaya raya, bermewah-mewah, dia punya. Setidaknya anak-anaknya 2 artis. Kalau artis itu saya bandingkan dengan Taufik Safalas. Kalau iklan itu, sekali iklan yang berapa menit itu, meskipun pengambilan gambar mungkin berjam-jam, berhari-hari, itu dibayar 300 juta. Ayo, siapa yang punya penghasilan 300 juta? Saya lihat dalam berpuluhan, ada enggak nanti? Karena apa? Gereja kita jadi kaya. Karena 300 juta per bulannya berapa? 30 juta. Nggak memberi per bulan cuma apa-apa, silahkan kok. Itu bukan hal yang kami wajibkan. Itu hanya kegerakan hati Bapak Ibu Saudara saja. Buktinya banyak itu jemaat yang beri puluhan. Kalau saya mau absen, tapi saya nggak mau absen. Kalau saya mau, saya tidak berani absen. Bahkan saya tidak pernah tahu yang mencatat istri saya. Oke, saya nggak pernah tahu. Saya tahu jumlahnya, pengeluaran dan pemasukan. Kalau kurang, nih tambahannya. Kalau lebih, ya simpan untuk bulan depan. Itu tujuan kami. Dan saya boleh dikatakan hampir tidak makan per bulan itu. Tidak. Oke. Kalau terpaksa nggak ada berkat sama sekali, udah pakai per bulan dulu. Nanti kalau ada berkat kita kembalikan ya. Itu prinsip kami. Perpuluhan adalah bukan hak pendeta, tapi hak para pelayan yang lainnya juga. Oke, saya sedih dengan pergumulan. Ketika beberapa bulan ini saya nggak tahu kabar sama sekali. Padahal ketika saya sedang dalam keadaan letih, lesu, istri sedang pergi ke pasar entah kemana, anak-anak sekolah beberapa bulan yang lalu sebelum masa COVID. Beliau itu datang sendirian ke rumah, ujuk-ujuk, tek. Ya, siapa ini? Istri saya nggak biasa tek itu, kecuali menggoda saya. Dia suka menggoda saya, gitu, tek gitu. Saya datang, pendeta George Tapihero. Dia nggak datang lama, dia ngobrol sedikit, langsung berdoa lama, mendoakan saya nggak sempat mendoakan beliau. Sehari sebelum beliau dipanggil Tuhan, baru saya tahu. Saya WA kepada istrinya, bagaimana keadaannya. Istrinya bercerita panjang lebar. Saya bisa telepon Om George, tidak bisa, sudah nggak bisa bicara. Wow. Dan istrinya bercerita lewat WA, dalam keadaan kondisi yang sangat lemah, dia masih mau melayani. Menjadi sangat parah karena dia tidak bisa membimbing skripsinya. Pri, kamu gak dibimbing. Aku bilang membimbing, kamu gak dibimbing oleh Pak George. Bukan karena dia tidak mau, tidak bisa. Dia telepon kepada Yada, kalau saya sembuh saya mengajar ya.
kelemahannya dia masih tetap ingin mengajar. So, selagi aku masih kuat, saatnya kita tidak kuat. Seperti pendeta George, dia ingin tapi tak mampu. Bukan tak mau, tak mampu. Bapak ibu saudara masih seger-seger begini nih. Tua-tua ya tua, tapi seger lu. Masa nggak bisa melayani sih? Sudah diselamatkan, penyelamatan itu untuk siapa? Ya untuk kita, tapi kita membalasnya penyelamatan itu. Ayat yang ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan dicela. Pelayanan kita apa? Apa yang kita perbuat jangan sampai menjadikan orang lain itu tersandung, yaitu berbuat dosa. Kita orang merdeka, bebas melakukan apa saja untuk diri kita, ya dan amin. Tetapi kalau kebebasan kita melakukan apa saja membuat orang lain tersandung dan berdosa, saudara berdosa, saudara dicela. Siapa yang mencela? Tuhan. Gak ada kata Tuhan di situ, karena saya tahu bahasa Yunaninya. Itu namanya adalah passive, divine passive, passivum divino. Artinya pasif, yang orang pelakunya adalah Allah. Kalau dicela, yang mencela Allah. Kau mau makan babi ya silahkan, kalau babi mau dimakan oleh engkau. Karena apa? Babinya lari. Makanlah daging babi, jangan makan babi. Tetapi ketika itu membuat batu sandungan bagi rekan-rekan saudara yang mungkin berasal dari non-Muslim, non-Kristen, Muslim maksud saya, ya nggak usah makan. Lingkungan kita banyak orang-orang Tionghoa yang memberi persembahan-persembahan berhala, ada meja apu, ada buah-buahan, ada lilin. Makan nggak buah-buahan itu? Kalau mau makan ya makan saja. Tapi ketika orang Kristen yang berlatar belakang dengan agama mula-mulanya melihat engkau dan menjadi sak, kok dia makan mereka persembahan berhala? Kau berdosa, kau dicela oleh Tuhan. Kau gak memperhatikan hati orang lain. Kita bebas, tapi kita terbatas. Dan kebebasan kita pun kita tiadakan demi keselamatan orang lain. Itu pelayan. Itu pelayan. Oke. Silahkan engkau pakai rok mini. Jualannya Pertamini, bukan Pertamina. Silahkan. Tapi ketika orang lain menjadi terjatuh dalam dosa oleh karena perbuatanmu, kau dicela oleh Tuhan, silahkan engkau pakai kalung emas sebesar Monas. Berapa kilo itu? Silahkan. Langsung orang lihat semua hebat. Tapi karena perbuatanmu orang tersandung. Itu orang Kristen itu pamer tuh. Boleh nggak pakai kalung emas? Siapa yang nggak mau perbolehkan? Ke gereja boleh nggak pakai kalung emas? Silahkan. Saya nggak iri. Saya tahu, tapi kalau ada orang lain yang membuat, wah itu pamer itu, udahlah pakai kalung emas adanya.
ya Mas Asmoro, Mas Yanda, ya pakai kalung mas adanya aja lah. Ya tante-tante, ibu-ibu silahkan pakai kalung emas, tapi jangan sampai menjadi batu sandungan. Wih, kalung emas dikeluarkan, wah, kemudian dipamerkan. Ada seorang pelayan Tuhan, ini cerita ini sesungguhnya itu terjadi sesungguhnya. Saya nggak menyebut namanya. Dia melayani hanya bukan hanya melayani dipakai di gereja lain untuk suruh WL. Ketemu dengan teman sekampungnya di gereja yang sama. Dia tenteng. Iya ya, itu parkir di sini susah sekali. Hah, susah? Saya gampang sih. Iya susah sekali. Terus kuncinya di gini-gini kan, supaya tahu dia pakai mobil. Padahal itu Avanza saja. Dan waktu parkir di teman kampungnya sudah pakai Mercy. Ketika dia pulang, temannya lihat, oh Mercy siapa? Avanza sebelah saya toh. Dia pakai Mercy. Kasihan deh pamer-pamer kekayaan. Itu jadi batu sandungan bagi yang punya Mercy. Kenapa? Ya Tuhan, kenapa kamu pamer? Pamer saya hanya Avanza, saya punya Mercy. Kenapa kamu pamer? Saya punya Mercy saja, gampang parkirnya dan tidak pamer-pamer. Kau punya Avanza. Pendeta itu yang melayani itu pasti bukan Stefano. Meskipun saya juga punya Avanza. Dia Avanzanya baru, saya enggak. Beda toh. Kemudian dia bisa menjadi WL. Saya nggak pernah bisa. Karena buat saya toh. Ya. Jangan Pak. Kelakuanmu jangan jadi batu sandungan. Kau bebas, kau makan persembahan berhala, nggak ada yang melarang. Kau berhala tidak ada, tapi ada orang yang mengatakan berhala itu ada. Dan ketika melihat engkau menjadi batu sandungan dan dia berdosa. Ketika orang itu berdosa karena kelakuanmu, pada saat itu celaan Tuhan datang kepadamu. Hati-hati dalam menjalani hidup ini. Saatnya akan tiba. Penghakiman akan datang kepada kita. Hai para pelayan Tuhan, engkau telah ditebus dan terus ditebus untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak membuat orang lain tersandung dan jatuh di dalam dosa. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau harus hidup sebagai pelayan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Silakan Om Asmoro pimpin dalam perjamuan kudus, nyanyikan lagu ini sambil perjamuan kudus. Hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu
yang Tuhan hidup ini jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan daya yang hidup ini sudah jadi berkat. Satu hari saya pelayanan ke Solo di gereja GKI. Gereja itu adalah gereja cagar budaya, jadi gereja tua gitu. Saya nyampe di sana karena kebetulan saya panggil oleh gereja itu, saya diinapkan di hotel. Lalu kemudian saya datang dengan baju rapi, pakai jas, karena gereja itu gereja. Nanti saya harusnya pakai toga gitu karena mimbarnya besar sekali, gereja Protestan. Lalu saya mau masuk ke gereja, saya lihat ada orang rambutnya panjang, pakai celana pendek, naik sepeda. Itil. Sepedanya pun jelek. Dan dia sandarkan sepedanya itu di samping pintu belakang gereja. Lalu dia menyambut saya. Oh, Mas sudah sampai? Saya pikir ini tukang kebun atau apa gitu. Rambutnya dikuncir pakai rambut panjang. Saya sudah sampai, Pak. Saya harus tetap sopan sekalipun hati saya ini tukang kebun deh. Sampai di ruangan, di tempat para pendeta dan majelis duduk dengan toganya, saya lihat orang itu yang pakai sepeda butut, sepedanya ditaruh di samping pintu belakang gereja, sementara jemaatnya mobil banyak di depan. Ternyata dia adalah seorang pendeta, ketua pendeta gereja itu. Celana pendeknya ditutup dengan toga. Saya baru tahu orang pakai toga ternyata cuma pakai celana pendek. Dan dia begitu berwibawa menyapa saya, dan saya malu sekali. Untung saya nggak menyebut apa-apa, karena hanya saya bilang. Sampai saya nyebut apa-apa kan saya berbahaya untuk saya. Kadang-kadang kita suka melihat orang karena tampilannya. Ya puji Tuhan, badan saya gemuk, gede, sering dianggap orang kaya saya. Nggak apa-apa. Tapi saya aja hamba Tuhan, Pak Stefano. Saya selalu memperkenalkan diri sebagai pengerja GBI Sinar Budi, gembala sidang saya Pak Stefano Amesa. Dan tidak pernah berubah, dan tidak pernah pindah gereja. Saya tetap di sini sebagai hamba Tuhan. Hari ini, ayo landasi pelayanan kita dengan sikap sebagai hamba Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, namun aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Saya pikir Om Andi juga bisa lakukan ini sebagai Pak RT, keliling warganya dengan hati yang melayani. Amin Pak RW, Pak RT, kan sebentar lagi mau jadi RW nih. Jadi satu gereja ini akan mempromosikan Pak RT ini akan jadi RW. Saya diam-diam sedang bergerilya untuk mempromosikan Pak RT. Karena RT-RT yang lain minta saya jadi RW, saya bilang saya nggak mau. Saya ini pendeta, di jemaat saya ada RT yang siap jadi RW. Oke, Bu Maria siap jadi RT kan? Mendukung Pak RT. Oke, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Biarlah dasar firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala menjadi landasan yang baik, yang hebat, yang sangat memberkati kita. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan dan mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, hamba memberkati roti dan anggur ini Tuhan.
agar menjadi sarana di mana kami mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah ini menjadi rema, bahkan membuat kami semakin tahu dan taat kepada firman Tuhan. Kami siap menerima roti sebagai lambang tubuh Kristus. Kami siap meminum anggur sebagai lambang darah Kristus. Inilah persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih Tuhan. Bila sakit hati, Tuhan berdaya, ini sudah jadi berkat. Terima ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih Tuhan. Bila sakit hati, Tuhan berdaya lagi. Ini sudah jadi berkat. Katakan sama-sama, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih Tuhan. Bila sakit hati, Tuhan berdaya lagi. Ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih Tuhan. Bila sakit hati, Tuhan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Sudah ya? Mari kita ajak semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Angkatlah tangan di atas kepala saudara. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita akan sama-sama menikmati persekutuan ini. Sebelum memakan roti ini, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan bersama. Kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mendasarkan supaya hidup kami menjadi hamba-hamba, menjadi pelayan-pelayan bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Urapi kami, mampukan kami, dan buat setiap hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Stefano Abesa. Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kesehatan, maksimalkan kesehatan ya Tuhan. Tuhan berkati semua proses yang dia jalani. Kami percaya Tuhan akan berperkara atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati para jemaat Tuhan, berkati seluruhnya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha dan apapun yang mereka lakukan. Setiap kami yang beribadah di rumah, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah berkat Allah juga tercurah di setiap rumah di mana mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan terus menyertai Bapak Gembala. Sampai sekarang pun Tuhan tetap menyertai, berarti Tuhan mau bekerja lewat Bapak Gembala. Kadang saya berpikir yang sakit siapa, yang dipanggil Tuhan duluan siapa, tapi di balik semua itu pasti Tuhan punya rencana indah. Bapak bisa melewati masa-masa sukar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sambil Bapak Ibu boleh juga mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Untuk pengumuman ibadah umum minggu yang akan datang itu 8 November. Pembicaranya akan dilayani oleh Bu Gembala. Pemimpin pujian untuk yang di Warta ini akan dilayani oleh Bapak Yanda. Singersnya oleh Bulan Eng dan Saudari Eva. Pemusiknya adalah pokoknya tiada tergantikan. Kolektan Bapak Ibu Andi Yustian, penyambut jemaatnya Bapak Ibu Picis, multimedianya Saudari Putri, penarinya Saudari Fresia dan Saudari Karis, kameramennya Saudara Guntoro, dress code-nya biru. Happy birthday untuk minggu ini. Yang pertama untuk Saudara Selfie yang lagi live streaming. Shalom Mama Lina,
streaming di IG dan Facebooknya udah hilang. Happy birthday juga tanggal 5 November Ibu Pipi, dan tanggal 7 November itu Saudara Gerald Alsa Gunawan. Salam ya Ci, Tuhan memberkati. Untuk acara Natal kita, diingatkan kembali bahwa Natal kita adalah Natal untuk kalangan sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk tanggal 25 Desember kita hanya sekali ibadah, jam 10 pagi. Jadi semua khusus untuk jemaat yang sudah berumah tangga ya. Karena anak muda ada Natalnya sendiri, kecuali anak muda yang pelayan. Nggak mungkin nanti kalau semua udah berumah tangga pemain musiknya nggak ada gitu kan, paling Pak Yada, Pak Asmoro gitu. Nah jadi untuk Natal kita tanggal 25 Desember hanya sekali untuk Natal umum jam 10. Sedangkan untuk ibadah pemuda hari Sabtunya jam 6 sore. Sedangkan anak-anak ini acara spesial. Setelah ibadah ini ada rapat Natal, bukan ibadah ini tapi ibadah siang jam 1 ada rapat Natal. Mohon para panitia diperhatikan untuk jadwal rapatnya. Dan sesuai sudah diumumkan bahwa Natal kita membutuhkan dana 18 juta rupiah. Itu pun pemuda mereka cari dana, tapi mereka Natalnya ditanggung kas mereka sendiri. Jadi mereka berjerih lelah juga untuk acara Natal umum. Mereka juga swadaya sendiri untuk acara Natal mereka. Dan Bapak Ibu, terima kasih dari minggu kemarin sampai hari ini kita sudah melakukan usaha dana. Usaha dana ini adalah cara kita supaya kita bisa mencukupkan acara kita sendiri. Jadi terima kasih yang sudah masak, Tante Inwi 2 minggu berturut-turut, yang sudah pesan juga terima kasih. Untuk minggu depan menunya akan di-share di grup karena ketua belum memutuskan. Sedangkan untuk minggu ketiga belum diketahui Pak. Kayaknya jemaat pada malu-malu mau pesan. Karena apa? Yang bayar Bapak Gembala kayaknya langsung ciut. Saya nggak berani pesen Pak. Nah setelah ibadah ini bagi yang sudah pesan akan dilayani oleh Ibu Narti dan Ibu Meli akan membantu karena seksinya sedang bertugas semuanya di belakang. Dan untuk persembahan Natal memang ada tiga cara kita mengadakan usaha dana basar makanan. Terus ada amplop Natal yang tidak dibagikan di warta, tapi Bapak Ibu bagi yang mau saja boleh meminta nanti ke bendahara. Jadi boleh ditaruh di amplop, dikasih nama. Kenapa mesti kasih nama? Bukan biar ketahuan kasih berapa, enggak, tapi untuk pelaporan biar kita rapi. Dan cara yang ketiga, Bapak Ibu mungkin malu, ya ampun Dep, saya nggak bisa kasih banyak, ada sedikit. Silakan Bapak Ibu boleh masukkan. Tadi saya lihat Bapak Gembala sudah memulai gitu. Nanti kita menyusul. Jadi mana-mana saja boleh, semuanya untuk kita, dari kita, dan Tuhan pasti akan mencukupkan. Selain untuk acara Natal, kita bersyukur bahwa dana Natal sudah terkumpul 3 juta 10.000, berarti kurang 15 juta lagi. Dan kita percaya beberapa minggu ini pasti Tuhan akan tolong menggerakkan hati jemaat-jemaat. Untuk kas ibadah umum, saldo kas ibadah umum kita adalah 9.132.734 rupiah. Kas diakonia itu 7.599.500 rupiah. Sedangkan untuk kas-kas yang lain, Bapak Ibu boleh lihat di warta. Kalau ada persembahan yang belum masuk, boleh menghubungi bendahara masing-masing supaya semuanya bisa kami laporkan dan kami pertanggungjawabkan dengan baik. Itu saja pengumuman hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah, tapi kita mau memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Cici Sisya akan memimpin di dalam doa persembahan kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bapak pelaku doa kami, berkat kasih dan mengurangi. Bapak, terima kasih juga Bapak. Firman yang telah disampaikan Bapak biarlah menjadi rema buat kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berikan kepada yang sudah memberi, berkati yang belum sempat memberi, juga Engkau berikan berkat kalinya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu. Kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Benar
kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyertai ibadah kami dari awal sampai penghabisan. Sebelum kami pulang, kami mendoakan orang-orang yang lain. Kami mendoakan orang yang berulang tahun pada tanggal 2 November, yaitu saudara Elvi atau Silvi Tuhan, yang mungkin pada kesempatan ini belum datang atau nanti pada kesempatan pada kedua akan datang. Berkati Elvi dengan segala pergumulan hidupnya. Kami juga berdoa yang berulang tahun tanggal 5 November, yaitu Ibu Pipit yang ada di rumah dalam pergumulannya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkat-Mu limpah atas dia dan keluarganya. Kami berdoa untuk yang berulang tahun tanggal 7 November, yaitu saudari anak kami, yaitu Gerald Asalsa Gunawan. Tuhan, berkati masa remajanya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dan masa depannya dengan takut akan Tuhan. Atau orang yang lain berulang tahun yang kami lupa menyebutkan namanya, Engkau memberkatinya Tuhan. Dan berkat-Mu kami doakan juga untuk orang-orang yang sedang sakit. Oma Naspia Tuhan yang berpaling sakit dalam masa usianya yang usur, Engkau memberkati. Atau orang-orang yang lain yang hamba-Mu lupa Tuhan yang sedang sakit berada di rumah ataupun di dalam rumah sakit jemaat-Mu Tuhan, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau campur tangan untuk segala hal yang sedang digumulkan oleh keluarga yang sakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang berlaku juga pada kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati juga para pelayan yang melayani dengan kesungguhan hatinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan pelayanannya Tuhan, Engkau tetap memberkatinya. Engkau memberkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir atau yang menyaksikan lewat live streaming Tuhan. Dari tempat ini kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati hidup mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Dan kami arahkan semuanya kepada Tuhan yang telah mati tergantung di kayu salib untuk memberkati kehidupan kami dan keselamatan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang untuk selama-lamanya. Haleluya. Om, memberkati Om.